Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sesuatu yang spesial bagi teman-teman semua. Hari ini Mimin akan nge-review ulang series Prison Break. Ya, teman-teman gak salah karena pintu teater 1 akan ngebahas lagi tapi akan sedikit berbeda. Karena kualitas yang lebih baik daripada video-video yang dulu Mimin upload. Karena pada saat itu 2 tahun yang lalu Mimin masih ngerintis, editan masih seadanya, ngerekam masih seadanya. Nah sekarang dengan upgrade tools atau alat-alat yang lebih baik, kita akan ngegarap dengan visual dan audio yang lebih memanjakan bagi mata dan telinga teman-teman semua. Oke, bagaimana keseruan series Prison Break? Kita akan bernostalgia teman-teman semua. Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan Scofield yang sedang mandi didatangi oleh anak buahnya T-Bag yang meminta tolong karena sudah tidak kuat satu sel dengan seorang pedofil T-Bag. T-Bag datang menghampiri dan anak itu pergi. T-Bag berkata kepada Scofield, "Jangan ikut campur dengan urusanku." Scofield pun pergi dan anak itu meminta tolong, tapi Scofield menghiraukannya. Di kantor, Burrow meminta kepada Pop untuk diizinkan keluar dari penjara untuk mencari LJ. Burrow berkata, dalam kasus darurat keluarga, tahanan penjara bisa keluar dengan pengawasan. Pop berkata jelas itu tidak bisa karena anakmu merupakan tersangka pembunuhan ganda. Di gudang, nampak para pekerja berakting seolah-olah bekerja. Ketika tidak ada sipir di sana, mereka pun mulai menggali kembali. Namun ternyata ada masalah, yaitu bagaimana cara membuang batu bekas galian. Mereka pun membuangnya sedikit demi sedikit di halaman. Hal ini dicurigai oleh Franklin. Lalu di satu sisi mobil tahanan datang dan keluarlah para napi-napi baru. Perkenalkan, dia adalah seorang anak muda yang baru merasakan ganasnya penjara. Kita sebut dia si anak baru. Ketika Scofield masuk ke ruang penjara, ia melihat anak buah T-Bag yang bunuh diri. Sontak Scofield terkejut. Di gereja, Scofield mengatakan ia merasa bersalah karena membiarkan anak tersebut stres, ditekan, dan dilecehkan oleh T-Bag. Lanjut, di pinggiran kota terlihat LJ yang lusuh dan luntang-lantung layaknya gelandangan. Scene berpindah di rumah persembunyian. Veronica tidak sengaja melihat pistol milik Nick. Dan kecurigaan Veronica mulai muncul kembali. Nick berkata itu hanyalah milik ayahnya. Di sini Nick berkata jika kamu tidak percaya kepadaku, kau boleh pergi. Tapi Veronica tetap bertahan. Si anak baru mencoba untuk sok-sokan akrab kepada napi lain, tapi ia malah dijauhi. Abruzzi sedang membuang batu hasil galian. Tiba-tiba Bellic menanyakan apa yang sedang kau lakukan. Abruzzi pun mendatangi, memangnya ada apa? Bellic berkata uang bulanan belum masuk. Jadi selama ini Abruzzi bisa mendapatkan kekuasaan wewenang menjadi koordinator para pekerja berkat ia menyogok kepada Bellic setiap bulannya. Bellic berkata jika sore ini uang itu belum masuk maka siap-siap kau tidak akan menjadi pekerja lagi. Lanjut, terlihat di gudang Burrow yang dengan penuh emosinya menggali, ia ingin segera kabur karena khawatir dengan LJ. Tiba-tiba ada sipir yang buru-buru masuk dan menyuruh mereka semua keluar. Ada apa gerangan? Ternyata si sipir malah masuk ke dalam dan di sana sudah ada sekretarisnya Bob menunggu. Ternyata mereka berdua yang udah kebelet melakukan aksi cocok tanam. Dan mereka melakukannya di atas meja di tempat lubang galian berada. Mereka pun keluar dan aksi bejat itu diketahui oleh Scofield CS. Saat dicek, hampir-hampir meja itu jatuh ke dalam lubang. Lanjut, Abruzzi kedatangan tamu yang mengatakan bahwasannya perusahaan Abruzzi kini sudah bangkrut sehingga ia tidak bisa mengirim uang ke rekening Bellic lagi. Anak buah Abruzzi pun kedatangan tamu dan ia adalah Billy, orang yang mencari Fibonacci. Sekarang, Billy sudah tidak berpihak kepada Abruzzi karena kerjanya yang lambat. Next, Dr. Sarah terlihat sedang menginvestigasi track record kesehatannya Scofield dan menemukan bahwa Scofield pernah datang ke psikiater. Scene berpindah, Abruzzi mendatangi anak buahnya dan mengancamnya, tapi anak buahnya tidak takut. Abruzzi sudah tidak memiliki power lagi. Terbukti anak buahnya kini tak membela lagi Abruzzi.
Di sisi lain terlihat di sini anak baru yang sedang caper dan atas tindakannya itu ia dipukul. Di sini T-Bag mencoba menolongnya dan berkenalan dengannya. Lumayan nih, mangsa baru, ujar T-Bag dalam hatinya. Burrow yang berada di selnya kedatangan sipir untuk memberi makan dan ia menahan tangganya di sana. Ia pun memohon untuk diizinkan menelpon kepada anaknya. Burrow merayu kepada sipir bagaimana jika itu terjadi kepada anaknya sipir. Dan di sini sipir pun luluh. LJ yang sedang berjalan tidak tahu arah tiba-tiba mendapatkan telepon dari ayahnya. Di sini Burrow menyuruh LJ untuk menelpon Veronica dan Nick. Namun tiba-tiba LJ ketahuan oleh agen Kellerman dan ia pun dikejar. LJ bersembunyi di kolong mobil dan ia pun berhasil lolos. Kembali ke penjara, anak baru ini semakin dibully. T-Bag di sini mencuri perhatian anak baru dan di sini T-Bag melakukan pelecehan. Ia pun pergi dari sana dan T-Bag mengikuti. Scofield yang tahu mencoba untuk melarang T-Bag mengganggu anak tersebut. Scene berpindah, Sarah datang ke psikiater tempat Scofield berobat. Ia berkata bahwa Scofield mengidap penyakit inhibisi laten. Jika IQ-nya rendah akan menjadi gila, tapi jika IQ-nya tinggi maka dia akan menjadi jenius kreatif. Michael sangat peka dengan sekelilingnya, tipe mementingkan diri orang lain daripada dirinya sendiri. Scofield melihat T-Bag yang sedang menyanyi menggoda si anak baru, dan anak baru itu pun menangis ketakutan. Scofield enggan melakukan kesalahan, membiarkan hal itu untuk kedua kalinya. Berpindah ke LJ berlarian hingga malam hari, dan Veronica menelpon untuk segera mendatanginya di Lake Mercer. Di sini, agen Kellerman menyadap pembicaraannya tersebut dan mengetahui ternyata Veronica masih hidup. Mereka pun langsung pergi ke Lake Mercer. LJ pun membeli tiket untuk ke Lake Mercer naik bis. Abruzzi yang kesal dengan anak buahnya yang mengkhianatinya menusuk matanya dengan pecahan kaca hingga teriak kesakitan. Agen Kellerman mengikuti GPS yang berada di HP LJ dan ia pun masuk ke dalam bus yang ditumpangi LJ. Dan ternyata itu hanya HP LJ yang berada di sana. LJ naik bus lain dan sampai di New Glarus. Kenapa bisa begitu? Jadi Veronica mengirim pesan kepada LJ untuk membuang HP-nya dan pergi ke New Glarus. Mereka pun berpelukan dan Veronica menenangkan hati si LJ. Di sel, Burrow mendapatkan pesan dari orang yang mengaku pengacaranya. Ternyata itu bukan pesan biasa. Pesan itu akan terbaca, artinya jika dibaca kata terakhir dari setiap barisnya. Pesan itu berkata, "Ini LJ, aku bersama Veronica, aku baik-baik saja, aku sayang ayah." Burrow pun senang dan bisa tenang kembali. Di gudang, T-Bag dipukul kakinya menggunakan besi oleh Michael. Ia berkata, "Jangan mengganggu anak baru itu lagi. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya." T-Bag pun menyetujuinya dengan terpaksa. Lanjut. Kemudian di sini datanglah Bellick yang hampir menginjak lubang, namun ia tidak terjatuh. Ternyata lubang tersebut sudah ditutupi dengan papan oleh Sucre. Abruzzi dipanggil oleh Bellick dan Bellick berkata uangnya tak kunjung masuk juga. "Kau kehabisan waktu, Abruzzi." Lalu scene berganti di halaman, anak baru mencoba mengejek si T-Bag, tapi T-Bag menghiraukannya karena sudah sepakat dengan Scofield. Tiba-tiba datanglah beberapa napi di sana, mantan anak buah T-Bag yang memakai seragam pekerja. Dan mereka pun akan masuk ke gudang saat itu juga. Akan ketahuankah lubang tersebut? Kita lanjut ceritanya. Kemudian scene dilanjutkan oleh flashback Scofield yang sedang ditato. Tato tersebut merupakan sebuah gambar yang terdiri dari susunan angka remi. Apa maksudnya? Kembali ke penjara, terlihat para pekerja yang sedang membereskan hasil kebakaran. Mereka belum menyadari adanya lubang di sana. Abruzzi memohon kepada Bellick untuk mengembalikan jabatannya. Tapi Bellick mengatakan no fulus no mulus. Tetap harus ada uangnya dulu baru ia akan mengembalikan jabatannya. Karena Abruzzi sudah bangkrut, ia pun tak bisa melakukan apa-apa.
Abruzzi pun datang kepada Scofield untuk segera memberitahu keberadaan Fibonacci agar Bill Faljon memberinya uang untuk mengembalikan jabatannya. Di gereja, Burrow berkata apakah Fibonacci layak dibunuh. Scofield berkata, tidak. Ia adalah orang yang tidak bersalah. Ia hanya menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh Abruzzi CS, sehingga dia hanya saksi hidup yang bisa menjebloskan Faljon ke penjara. Lanjut, agen Kellerman ditelepon oleh wakil presiden untuk menunggu di sebuah apartemen karena akan ada agen lain yang datang. Dan agen ini pun datang. Perkenalkan, dia adalah agen Quinn. Ia berkata kecewa kepada Kellerman dan rekannya. Ternyata Veronica, Nick, dan LJ masih hidup. Dan Kellerman menyembunyikannya hal itu kepada wakil presiden. Mulai hari ini, agen Kellerman dan rekannya dibebas tugaskan. Quinn berkata, ini bukan datang dariku, bukan datang dari presiden, tapi datang dari company. Apa maksudnya company? Oke, nanti akan terjawab. Di halaman, Sucre bertanya kepada pekerja kapan akan mengganti karpetnya. Mereka berkata mungkin besok atau bahkan malam hari ini. Cepat atau lambat, lubang itu akan ketahuan. Scofield coba memutar otak membuat rencana. Lanjut, sipir memberikan makanan sekaligus kertas permintaan makanan terakhir untuk Burrow. Tapi Burrow menolak dan mengembalikannya. Sipir itu pun memasukkan lewat celah bawah berharap ia berubah pikiran. Franklin bernegosiasi kepada anak buah Abruzzi agar dimasukkan menjadi pekerja dengan membayar $150 dan ia pun diterima. Ia pun menyelidiki kecurigaannya selama ini dan ternyata benar ia menemukan sebuah lubang yang digali oleh Scofield CS. Scofield berkata, jika mau aku sebutkan keberadaan Fibonacci, akulah yang harus menyampaikan langsung kepada Faljon. Abruzzi setuju. Abruzzi menelpon Faljon memberitahu Scofield akan memberitahu langsung kepadanya, dan Faljon pun senang mendengar kabar tersebut. Akhirnya, Abruzzi melakukan tindakan yang bagus, ujar Faljon. Faljon pun akan datang sore hari itu juga. Terlihat Scofield yang sedang menelpon seorang wanita. Jadi maksud tato kartu remi tersebut adalah nomor telepon seorang wanita. Dan Scofield berkata, apakah kau ingat saat aku berkata Fibonacci? Wanita itu pun mengerti dan menjalankan misinya. Misi apakah itu? Di rumah sakit, Scofield berkata bunga dari siapakah itu kepada Dr. Sarah. Dr. Sarah berkata ini hari ulang tahunnya dan bunga itu dari ayahnya. Ia sedikit senang walaupun ia tak suka bunga karena hanya bisa dinikmati beberapa saat saja. Lanjut, Veronica prihatin terhadap LJ yang melihat kini ia adalah seorang piatu. Dan beberapa minggu ke depan ia akan menjadi yatim. Nick pun mencoba menghiburnya agar tetap semangat. Faljon datang ke penjara dan tanpa basa-basi ia menanyakan kepada Scofield bagaimana kau tahu keberadaan Fibonacci. Scofield menjelaskan Fibonacci dijaga oleh kepala polisi daerah. Di wilayah Fibonacci hanya ada 4 kepala polisi daerah. Scofield mencoba menelpon satu persatu ke rumah polisi tersebut. Jika polisi itu ada di rumahnya maka ia sedang tidak bertugas. Dan kepala polisi Pronzo lah yang ketika ditelepon ia sedang liburan tidak berada di rumah. Pronzo memiliki anak dan istri. Pasti ia akan berkirim surat. Scofield datang ke rumah Pronzo dan mengambil surat-surat yang ada di sana. Dan terdapat surat dari Pronzo yang sedang di luar kota dan terdapat alamatnya. Begitulah Scofield mengetahui keberadaan Fibonacci. Scofield meminta uang $200.000 untuk rahasianya itu. Namun Abruzzi di sini mencoba menggertak Scofield. Ia memberikan foto Veronica dan mengancam jika tidak menyebutkan maka ia akan dalam bahaya. Scofield pun memberitahu bahwa Fibonacci ada di Kanada, Ontario dan memberi alamat lengkapnya dan memohon kepada mereka jika ingin membunuh lakukan dengan cepat. Akhirnya mereka pun mendapatkan lokasi Fibonacci. Abruzzi pun mendapat pujian dan akan diberikan uang bulanan untuk balik agar jabatannya kembali lagi. Lanjut, mantan kekasihnya Veronica didatangi agen Quinn yang berkata bahwa Veronica menjadi korban ledakan, namun ia selamat tapi menghilang. Sang mantan pun panik dan agen Quinn meminta bantuan kepadanya untuk melacak Veronica.
Burrow berubah pikiran yang meminta makanan terakhirnya yaitu blueberry pancake. Di malam hari, Veronica mendapatkan pesan email dari mantannya yang menanyakan keberadaannya. Namun Veronica enggan memberitahu lokasi tersebut. Ternyata di sini agen Queen lah yang mengirim email tersebut dan mantan pacar Veronica pun dibunuh agen Queen. Lewat alat canggihnya agen Queen berhasil melacak keberadaan Veronica. Falzon dan gengnya datang ke alamat yang diberikan Scofield untuk membunuh Fibonacci. Dan terlihat Fibonacci sedang di rumah bersama para keluarganya. Ia akan keluar rumah mencari angin. Ketika para mafia itu ingin masuk ke rumah Fibonacci, betapa terkejutnya mereka. Ternyata polisi sudah menunggu bersembunyi di sana dan menggerebek mereka di sana. Ternyata Fibonacci keluar rumahnya itu adalah lokasi yang berbeda. Ia membaca koran yang bertuliskan Kansas, bukan Kanada. Ternyata Scofield membohongi Falzon itu hanya sebuah jebakan. Dan Falzon pun ditangkap. Kembali ke penjara, Scofield datang kembali untuk disuntik. Karena Scofield tahu Sarah tidak suka bunga yang mudah layu, Scofield pun membuat bunga origami dan menaruhnya di sana. Sarah senyum-senyum sendiri kegeeran. Lanjut, Abruzzi mendapat kabar bahwa Falzon ditangkap di Kanada. Atas tuduhan senjata internasional, Abruzzi emosi datang dan menghampiri Scofield. Tapi ternyata Abruzzi malah puas. Mereka berdua ternyata bersekongkol mengelabui Falzon. Mereka hanya berakting agar Falzon percaya. Falzon pun telah mengirim uang kepada Bellick sebelum ia ditangkap. Lanjut, anak buah Abruzzi kembali ketakutan melihat Abruzzi dan Abruzzi mendapatkan kekuasaannya kembali. Namun di sini Franklin datang kepada Scofield memberikan kerikil-kerikil batu. Franklin berkata, "Aku tahu rahasiamu, aku belum selesai, tunggu saja." Scofield CS mendapatkan pekerjaannya kembali membereskan gudang. Namun di sini Franklin datang dan meminta untuk ikut bergabung dengan mengancam akan membongkar rahasia sambil menginjak lubang tersebut. Dan mereka pun menerimanya. Veronica dan Nick pergi ke kota untuk mendatangi istri dari Stedman, yaitu kakak wakil presiden, dan mengaku dari Asosiasi Hak Korban Kekerasan. Mereka menanyakan apa motif Burrow membunuh suaminya. Ia menjawab banyak motif yang akan orang lakukan. Jika kau melihat sekeliling sini, mereka adalah yang memiliki saham perusahaan Stedman, dan mereka akan senang jika Stedman tewas. Dana $500 miliar mengalir akibatnya. Veronica dan Nick menganalisis kemana uang $500 miliar itu mengalir dan belum menemukannya. Tiba-tiba terdapat sebuah berita yang mengatakan bahwa wakil presiden Amerika akan mencalonkan menjadi presiden Amerika dan ia memiliki dana kampanye terbesar dalam sejarah. Lantas, apakah uang kampanye itu berasal dari uang kematiannya Stedman? Wallahu alam. Dan yang mengerikannya adalah agen Queen telah sampai di tempat persembunyiannya Veronica. Bersambung.